anak nantinya tumbuh dewasa jadi yang sering nyalain orang. Jadi dia terbiasa untuk menyalahkan orang lain. Padahal itu kesalahannya dia sendiri. Halo, ketemu lagi bersama saya Madam Ara dalam sharing session. Untuk episode kali ini saya lagi ada di Jalan Paninggaran Raya nomor 61, daerah Tanah Kusir. Di sini ada Monty Kopi yang menunya enak-enak, kalian mesti cobain. Nah, ini saya lagi mau nunggu pesanan kopi saya. Lagi dibikin sama baristanya. Nah, sambil saya nunggu, saya mau sharing kali ini tentang gimana sih sebenarnya cara mendidik anak yang baik. Meskipun saya juga masih belajar, tapi saya cenderung yang gini loh, gemes nih. Pas saya perjalanan ke sini misalnya, ada anak nangis terus karena dia keantuk meja, terus orang tua malah nyalain mejanya. Pernah nggak kalian nemuin tuh orang tua yang kayak begitu? Yang kalau anak nangis karena kecerobohan si anak, tapi yang disalahin benda matinya. Padahal sebenarnya benda itu emang udah ada di situ gitu. Cuman karena anaknya aja nggak hati-hati, anaknya ceroboh, jadi dia terluka gitu ya. Dia jadi mengalami memar atau dia terjatuh karena kecerobohan si anak. Terus orang tuanya nyalain. Mungkin sih sebenarnya maksudnya cuman sekedar menghibur anaknya gitu. Cuman itu kebiasaan yang sebaiknya dihindari. Kenapa gitu? Karena secara nggak langsung anak nantinya tumbuh dewasa jadi yang sering nyalain orang. Jadi dia terbiasa untuk menyalahkan orang lain. Padahal itu kesalahannya dia sendiri. Jadi hati-hati gitu. Itu bisa tertanam di dalam pikiran bawah sadar anak. Kalau berarti kalau nanti gitu saya salah, saya bisa nyalain orang lain. Kenapa? Karena orang tua secara tidak langsung mengajarkan seperti itu ke anak. Jadi coba hindari untuk menyalahkan benda mati. Padahal sebenarnya itu kesalahan anak. Jadi sebaiknya daripada menyalahkan benda mati itu justru malah mengingatkan anak supaya lain kali lebih hati-hati, supaya tidak ceroboh, supaya jangan lari-lari di ruangan yang istilahnya misalnya kayak banyak barang gitu. Jadi itu ingat. Yang kedua, ini juga saya alami waktu saya berkendaraan ini naik pesawat gitu. Di depan saya ada ibu-ibu yang minta ganti ini. Jadi dia duduk di depan saya, minta ganti tempat duduk. Karena anaknya merasa lebih nyaman kalau di pinggir, di jendela itu loh, di jendela. Jadi anaknya akan lebih nyaman, anaknya bisa tenang kalau duduknya tuh di pesawat sebelah kanan. Minta tolong. Waktu itu saya lupa deh, orang itu mau gantian apa enggak. Tapi tadi itu juga sebenarnya perlu hati-hati. Maksudnya gini, mungkin maksud dari orang tua cuma sekedar ya pokoknya biar anak saya nggak nangis, lebih tenang. Jadi boleh nggak sih geser gitu ya, boleh nggak sih ganti tempat duduk, boleh kan? Untuk mempermudah gitu ya, mempermudah anaknya untuk membuat anaknya lebih nyaman. Nah, tapi balik lagi, hati-hati. Karena kalau itu dilakukan terus-menerus, si anak jadi terbiasa untuk mendapatkan privilege yang menurut dia itu wajar. Jadi dia akan belajar kalau kalau gue mau itu ya gue tinggal ngomong gitu. Padahal bisa jadi itu merugikan pihak lain. Itu mengganggu kenyamanan pihak lain. Tapi tadi si orang tua
jadi membiasakan dari kecil kalau anaknya mau sesuatu terus diiyain. Anaknya mau ingin tadi gitu ya, keinginan sesuatu terus oh ya udah oke, ini bisa nggak gitu, bisa nggak tuker, itu kayak simpel ya, bisa nggak tuker gitu. Terus orang mungkin juga yang ini ya udah nggak apa-apa saya tuker gitu. Tapi tadi kalau itu terus-terusan berulang terus dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, terbiasa begitu, si anak tadi balik lagi, dia tidak belajar untuk gigih atau untuk usaha dulu, untuk nerima dulu yang oke, gue kalau misalnya memang mau itu gue mesti begini loh gitu. Jadi misalnya kayak dari awal ya udah pesennya kan bisa tuh, kalau kita pesan online misalnya kan bisa tuh milih mau di mana. Jadi hal-hal yang seperti itu intinya adalah ajarkan anak supaya dia tahu kalau dia tidak selalu bisa memenuhi keinginannya dia gitu saat itu. Jadi harus ada usaha, harus ada proses. Karena segala sesuatunya itu perlu proses. Nah, anak dari kecil sebaiknya harus diajarkan hal-hal seperti itu. Supaya besarnya dia tumbuh jadi pribadi yang tangguh, yang nggak pantang menyerah, yang nggak gampang nyalain orang, yang dia tahu tuh apa yang menjadi kewajiban, apa yang menjadi haknya dia. Gitu. Oke, demikian untuk sharing session kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komen. Buat yang lagi di daerah Tanah Kusir, jangan lupa untuk mampir di Monty Kopi di Jalan Paninggaran Raya nomor 61. Di sini minumannya enak-enak, makanannya juga enak-enak. Saya lagi mau nyoba kopi gula arennya. Oke, terima kasih Mas. Seger banget, manisnya pas, nggak terlalu manis,